Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah multitool dengan merek Total, produksi dari Cina ini, berbahan dasar plastik untuk toolboxnya ya, dengan lebar 40 cm dan panjang sekitar 50 cm dan lumayan berat. Nanti kita cek isi dalamnya, kenapa begitu berat ini. Dan ini saya dapatkan secara offline di tempat tinggal saya di daerah Samarinda, tepatnya di toko Borneo Multitool Samarinda dengan harga 3.100.000 ya, dengan harga 3.100.000, dan saya juga mendapatkan kaos sebagai souvenir. Lumayan lah ya. Terima kasih Cik, kamsiah. Dan ini toolboxnya kesan pertamanya ini mewah ya, elegan ya, walaupun telah kita pegang nih bahan plastiknya nih biasa aja. Mempunyai kunci di kanan kiri 2 dan di depan juga ada 2. Nah, mungkin selanjutnya kita mulai aja untuk reviewnya. Dan inilah penampakan awalnya ya. Ini untuk kesan pertamanya padat, sangat lengkap dan enak dilihat ini ya. Ini lumayan lengkap menurut saya untuk kesan pertamanya ini. Dan pada review kali ini akan saya bagi menjadi 3 bagian untuk masing-masing reviewnya, yaitu yang pertama adalah pengenalan produk, dan yang kedua kelebihan dan kekurangan, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Mari kita mulai. Baik, kita mulai aja untuk pembahasannya. Dan ini kita langsung ke handle setengah, handle L ini ya, handle L setengah. Dan ini juga ada hammer 300 gram. Kemudian ada juga ini Allen keset ya. Allen keset ini coba kita cek satu, dipegang juga nyaman sepertinya. Bahannya dari krom vanadium, lebih keduk ya, bukan krom. Kemudian kita lanjut ke universal joinnya. Ini universal join ini kan ukuran setengah juga. Kemudian ada juga nih extension ya, extension untuk handle setengah juga ada nih. Terus kemudian ada flare nut spanner. Nah, ini flare nut spanner untuk membuka pipa-pipa angin atau rem atau brake ya, di mobil atau di dalam truk biasanya pakai pipa ya, pakai pipa. Kalau kita pakai kunci pas biasa akan merusak, ini pakai kunci tersebut lebih aman dari slack. Kemudian lanjut ini ke deep shock ukuran 16 mili ya. Ini juga pakai handle setengah juga ini. Kemudian juga ada spark plug atau kunci busi, dan ini tang ini pernah di review ya, atau bukan di review ya, dibanding-bandingkan atau dibandingkan dengan merek lainnya. Dan ini hasilnya juga lumayan ini untuk kekuatannya, dipegang juga nyaman. Ini agak sedikit berbakar mungkin karena kelamaan tersimpan kayaknya, tapi nggak masalah itu ya. Enak dipegang. Lanjut kita ke vice grip atau tang buaya, tang jepit atau apapun lah istilahnya.
bentuknya seperti ini. Dan ini ada obeng set ya, screwdriver set. Ini yang terpendek, ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang juga ini ya. Ini masing-masing, ini obeng kembang dan obeng min. Kemudian kita lanjut ke soket setengah set ya, nih mulai dari 32 ini, ukuran 32 hingga ukuran 8 mm. Ini juga sepintas ini kita lihat kualitasnya lumayan bagus ini. Kita pegang juga nyaman ini. Terus kemudian kita ini ada juga ini soket bintang ya. Ada 5 pieces sok bintang. Kemudian ini juga ada untuk handle 3/8 nya, maaf, untuk soket 3/8 nya ini juga ya. Ini juga lengkap, lumayan lengkap ini. Terus kemudian kita lanjut lagi ini terkecil ukurannya untuk yang 3/8 tadi. Ini juga ada apa namanya ini, fleksibel. Dan ini juga handle, ini juga ada, ini ada untuk setengah, ini ada ratchet 3/8 ini ya, ratchet 3/8, maaf ini ya, ratchet setengah maksud saya. Enak juga ini juga, kelihatan kalau berkualitas orangnya. Kita coba masukin, kita pencet tombolnya, lepas dengan mudah. Nah itu kita coba itu untuk ratchet setengah, dan ini untuk ratchet 1/4, maaf 1/4. Kemudian untuk ratchet 3/8 nya kita coba sama semua ya, nyaman juga, lancar. Dan ini juga ada sambungan-sambungannya, dilengkapi ini ada handle, ada fleksibelnya juga, ini fleksibel untuk 3/8 ya, untuk 3/8 ya. Extension fleksibel. Kemudian juga ini ada extension pendek nih ya, ada extension pendek ini yang sangat jarang kita temui di toolset lainnya yang ukurannya sangat pendek ini, dan ini mungkin akan berguna juga. Kemudian ada mata obeng set ini ya, apa kalau istilah bahasa Inggrisnya ini ya, bit mungkin. Nah ini ada berbagai ukuran juga ini ya, ada 3 slot di sini dan berbagai ukuran. Ini sangat lengkap ini rasanya ya. Ini kualitas juga lumayan bagus kalau kita lihat sepintas ini, tapi belum kita coba pemakaiannya yang. Dan ini juga kunci untuk soket 1/4 ini ya, soket 1/4 yang lengkap. Dan kemudian kita ke pasring, kunci pasring ini yang paling besar ukuran 24, dan yang paling kecil adalah ukuran 6 mm. Ini yang 6 mm ini kelihatan kayaknya sepertinya kurang ya untuk pengerjaan detailnya, finishingnya juga kurang nih, kelihatan seperti kunci murahan ini, tapi mungkin. Dan itulah untuk pengenalan produknya ya, dari kunci multitool set total ini. Dan selanjutnya kita bahas kekurangan dan kelebihannya dari multitool ini ya, sepanjang itu pengamatan saya. Dan ini ada obeng, ini obeng set, ini obeng screwdriver set ini sebenarnya nggak perlu ditampilkan karena sudah ada mata obeng, dengan malah lebih lengkap rasanya ya. Dengan kita memakai handle kita bisa memakai obeng daripada memakai ini. Dan ini deep shock juga tidak ada, adanya cuma satu aja ya, padahal itu sangat penting kalau menurut saya untuk deep shock ini. Kemudian itu kekurangannya. Dan ini dari spanner ini atau kunci kombinasi ini, kita lihat untuk ukuran 24 atau yang terbesar ini lumayan tipis, dan itu ciri khasnya dari kunci-kunci tool yang merek mahal. Dipegang juga nyaman, feelingnya kita juga dapat lah ini untuk megang kunci ini, enak. Ini yang sering kita pakai juga, ini hammer juga, ini coba kita tes, megang juga enak, cuma mungkin terlalu ringan ya, tapi tergantung pekerjaan teman-teman ya, untuk pekerjaannya seperti apa. Kemudian ini kita coba lanjut lagi ke
fleksibel. Jadi fleksibel cuma satu, sebenarnya harusnya ada 3 ukuran, tapi mungkin itu sudah cukup ya untuk fleksibel, karena untuk yang setengah jarang kita pakai. Ini plastik juga sepertinya terlalu tipis dengan kunci sebanyak ini, dengan plastik yang tipis ini rasanya mungkin kemungkinan besar mudah rusak. Dan ini engselnya juga kayaknya murahan banget ini, kayaknya nih engselnya, nggak tahu ini bertahan berapa lama ini untuk memakainya. Kemudian kita coba ini buka, ini vice gripnya juga agak susah, mungkin karena baru ini. Nah, kita harus agak paksa dikit ini untuk masukkannya, mungkin karena baru deh. Ternyata nih ya, ternyata ini setelah saya browsing kunci ini sebenarnya mempunyai kembaran produk dengan merek yang lain yang berbeda. Nah, ini adalah dari POS India dan ini dari Inco dari Cina juga. Nih tampilannya kalau teman-teman perhatikan ini sangat persis, mungkin beda warna aja ya, baik susunan atau jenis kunci sama semuanya. Dan akhirnya sampailah kita pada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dengan harga 3.100.000 yang saya beli ini ya, ini menurut saya sangat sepadan dengan apa yang saya dapatkan dari sisi kualitas dari kunci ini ya. Dengan harga 3.100.000 dapat kunci yang selengkap ini dengan kualitas yang lumayan, itu rasanya sudah sepadan. Dan untuk kuncinya sendiri sebagus atau semahal apapun kunci itu tergantung memakainya, tergantung gimana kita cara memakainya, pengaplikasiannya dan perawatannya. Jadi kalau kunci dengan segini untuk pengerjaan yang berat-berat atau pemakaian dengan pemaksaan mungkin ya cepat rusak juga. Jadi tergantung memakainya sendiri ya untuk keawetan atau kekuatan kunci ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang saya salah. Terima kasih.